Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman, dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Sosial di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya kelompok 4 akan mempresentasikan makalahnya. Sebelum mempresentasikan, silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari kelompok 4. Nama saya Idul Fitra dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Fatimah. Nama saya Farsha Kairani dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Fikri Linda. Nama saya Nirmala Faida Kansa. Oke, selanjutnya kelompok 4 kami persilakan untuk presentasi dan membuka diskusi dialog. Tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang informatika pelayanan sosial. Oke, langsung saja dimulai karena sudah memperkenalkan diri. Oke, untuk pertama diperkenalkan Ibu. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 indikator. Yang pertama, sistem informasi, manajemen sistem informasi dan pelayanan sosial. Sistem informasi, menurut Robert Adler, pengertian sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, pendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, manajemen sistem informasi. Menurut Rocker 1989 mengatakan sistem informasi manajemen merupakan pengetahuan dan penggunaan sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Sedangkan menurut Rocker 1996 sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan objektif kepada manajemen untuk memperoleh pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan perencanaan operasi secara efektif dan mengendalikan. Selanjutnya, menurut Abu Qadir 2002 mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dan tujuan sistem informasi manajemen adalah agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan penting maupun keputusan-keputusan yang strategis. Adapun kegunaan atau fungsi dari sistem informasi manajemen itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Asosiasi 2009, yaitu yang pertama meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan efektif. Keempat, mengidentifikasikan kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi. Yang terakhir, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, pelayanan sosial. Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap kasus yang muncul dan dilaksanakan secara individual, langsung dan terorganisasi, serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Yang terkandung dalam pelayanan adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Pelayanan sosial selain menjalankan fungsinya, juga melakukan pemulihan suatu keadaan bermasalah menjadi suatu kondisi yang baik.
Kegiatan dilakukan dengan cara membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ada 3 bentuk pelayanan yang diutarakan oleh Munir tahun 1992 halaman 191, yaitu A. Pelayanan dengan lisan. Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas bidang-bidang hubungan masyarakat, bidang layanan informasi, dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia. B. Layanan melalui tulisan. Dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan berupa penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sering terjadi. C. Layanan dalam bentuk perbuatan. Adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan dalam penjelasan secara lisan. Kesimpulannya, sistem informasi terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mengumpulkan dan menyimpan data. Kemudian, memprosesnya menjadi informasi yang berguna. Penggunaan manajemen sistem informasi yang optimal dapat dimanfaatkan untuk membantu organisasi pelayanan sosial dalam mengambil keputusan untuk memastikan kelangsungan layanan mereka di masa depan, bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Sudah saatnya manajemen di bagian pelayanan masalah kesejahteraan sosial mengubah sistem lama menjadi sistem baru dan terintegrasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Baik teman-teman, kami sudah mempresentasikan. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan dipersilakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda dari kelompok 3 ingin menanyakan apakah menurut kelompok 4 apakah ada batasan dalam sistem manajemen informasi? Terima kasih. Oke, terima kasih sudah ada batasan manajemen. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Perkenalkan, nama saya Lutfi Inaya, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa yang mungkin menjadi tantangan terbesar dalam proses pengembangan sistem informasi bagi pelayanan sosial? Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Nanti Jaya, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya pada kelompok 3 ini. Bagaimana proses atau tahapan pengembangan sistem informasi dalam pelayanan sosial? Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Tahapan dan prosesnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Keisha dari kelompok 1. Kepada kelompok 4 saya izin bertanya. Di sini di kesimpulan itu tertera untuk di bagian pelayanan masalah kesejahteraan sosial mengubah sistem lama menjadi sistem baru. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bisa sistem lama itu diubah menjadi sistem baru? Apakah esensi dari sistem yang lama dan baru itu berubah? Oke, terima kasih. Sudah esensinya ya. Perkenalkan, saya Dinar Istihar dari kelompok 6. Izin mempertanyakan kepada kelompok 4. Menurut kalian sendiri, bagaimana cara mengetahui sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan kepada klien? Apakah sudah baik atau masih terdapat kekurangan? Dapat diketahui dari mana? 3 menit. Perkenalkan, saya Caca dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 4, apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan sistem informasi pelayanan sosial? Terima kasih. Kendala dalam penerapan ya. Ya. Menjawab pertanyaan yang tadi, apa yang mungkin menjadi tantangan terbesar bagi perkembangan sistem informasi pelayanan sosial? Yang bisa
menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu tadi pertanyaannya gimana kita mengetahui sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan kepada klien. Jadi itu kita cara mengukur kepuasan klien juga dapat diketahui melalui survei seperti memberikan kuesioner ataupun wawancara langsung kepada si klien. Dan survei tersebut kita dapat mengetahui bagaimana klien kita itu puas terhadap pelayanan apa saja yang sudah kita berikan. Jadi seperti itu lebihnya. Nambahin dikit ya, di luar daripada survei dan kuesioner, untuk melihat tingkat keberhasilan dari klien itu sendiri, kita lihat adanya perubahan yang terjadi dari diri si klien tersebut. Misal sebelum kita memberikan pelayanan sosial, sangat terlihat bahwa dari mimik wajahnya dia banyak masalah, baik masalah keluarga, masalah individu, dan terlihat sekali mukanya tertekan misalnya. Ketika kita 2-3 minggu balik lagi ke sana untuk survei, kita lihat perubahannya tanpa perlu kita datang ke mas klien. Ketika kita lihat klien kita sudah mulai membaik dari cara dia berperilaku, udah kayak happy banget, udah bisa mengembangkan keberfungsian sosial sebagaimana mestinya, itu menurut saya udah termasuk cara mengukur tingkat keberhasilan klien. Dalam penerapan sistem manajemen. Yang pertama itu ada kendala manajemen. Dalam penerapan SMKI pada organisasi atau perusahaan dibutuhkan suatu komitmen dari manajemen, khususnya itu pada tim manajemen yang terlibat dalam ruang lingkup penerapan pelayanan sosial. Kemudian yang kedua kendalanya itu adalah kendala sumber daya manusia. Karena salah satu kendala yang sering muncul ketika organisasi atau perusahaan yang menerapkan SMKI ini adalah kurangnya SDM. Yang pertama itu kurangnya pemahaman serta kompetensi pegawai. Yang ketiga itu tidak adanya sosialisasi. Yang keempat tidak adanya personil yang ahli di bidang keamanan informasi, sehingga penerapan yang dilakukan tidak praktikal dan pengendalian yang ada itu sulit untuk diterapkan oleh organisasi. Kendala yang ketiga itu kendala budaya organisasi. Budaya organisasi ini dapat menjadi penghambat dalam melakukan penerapan, karena budaya yang telah tertanam pada kegiatan sehari-hari itu sulit untuk dirubah. Kendala yang keempat itu kendala organisasi. Kendala organisasi ini merupakan hal yang cukup penting dalam penerapan SMK ini, karena kurangnya tingkat kematangan organisasi dalam mengelola proses suatu kegiatan dapat menjadi penghambat proses penerapan tersebut. Hal ini sering dihadapi oleh organisasi atau perusahaan yang menengah ataupun yang masih baru, karena belum secara jelas menetapkan tugas dan tanggung jawab di setiap pekerjaan. Ya, sedangkan untuk cacat secara sederhana, mengapa dalam penerapan sistem baru itu banyak sekali kendala. Pertama, kita lihat pada kenyataannya masyarakat kita itu pola pikirnya banyak lah. Ada yang mikir A, ada yang mikir B, ada yang mikir C, ditambah sumber daya manusia itu menjadi rendah. Jadi susah untuk dibawa pada perubahan yang baru. Kita secara pola pikir sudah menerapkan sistem ini akan berjalan seperti ini, seperti itu. Cuman pandangan mereka karena belum siap terhadap kapasitas pola pikir mereka, karena sumber daya manusia juga belum terlalu eksplor atau tingkat skill mereka belum mumpuni. Oleh karena itu ada lagi namanya kendala. Untuk mengatasinya mungkin melalui kesepakatan bersama. Izin menjawab pertanyaan dari teman saya Roda. Apakah ada batasan dalam sistem manajemen informasi? Tentu saja jawabannya ada. Itu merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Contohnya kita memberikan informasi ke kelas atau ke anak-anak semester 4, kita membatasi ini jangan memberikan informasi ke anak-anak semester 1, dikhususkan sistem informasi itu dikhususkan untuk anak-anak semester 4, tidak dikhususkan untuk semester 1. Itulah batasan-batasan di lingkupnya. Mungkin itu aja yang bisa jawab. Oke. Di sini ada 6 tahapan, yaitu terdiri dari survei sistem, analisis kebutuhan, rancangan, implementasi, pengujian, dan perubahan dan pemeliharaan. Dari
perubahan sistem lama ke sistem baru. Esensinya seperti apa? Tentu saja semakin lama suatu sistem itu harus kita upgrade. Contohnya ketika kita mengalami suatu kekurangan pada sistem yang kita punya, apakah sistem yang kita punya itu mudah dijajah oleh kelompok-kelompok dari luar gitu, sehingga kita harus mengupgrade sistem dari keamanannya menjadi ke sistem baru. Untuk perubahan yang lama gitu, misalkan kurang bagus nih sistem yang kita gunakan, dapat sistem-sistem baru yang masuk ke kita, tentunya ya sudah pasti harus kita upgrade ke sistem yang baru, karena untuk memudahkan, menjaga, dan lebih simple gitu. Biasanya ke sistem baru itu seperti itu. Contohnya yang kayak tadi saya bilang, untuk memudahkan, untuk mengamankan, untuk lebih simple gitu. Mungkin Aidul mau nambahin. Ya, menambahkan memang di era globalisasi ini semuanya serba modern ya, baik dari penggunaan atau pemakaian. Kita pun hidup sebelum memegang handphone, dulu itu ada namanya surat menyurat. Jadi tidak selamanya sistem lama itu merugikan, ada positifnya dan ada negatifnya pastinya. Cuman untuk mengukur bagaimana kita mengupdate suatu sistem lama ke sistem baru, kita cari presentasinya dulu. Apakah di sistem lama perbandingannya 50-50 atau perbandingannya 80% sudah tidak efektif, 20% masih efektif. Kalau seperti itu baru kita update ke sistem baru. Mengapa sangat penting? Sebagaimana contoh dalam pembuatan EKTP lah. Dulu tuh kita harus pergi ke kantor sana, ke kantor sini. Sekarang tuh kita dimudahkan dengan pendaftaran online. Kita datang, tinggal foto, ciptek, itu aja yang simpelnya. Mungkin teman-teman dari pertanyaan ini ada yang sedikit ingin menambahkan sebelum kita tutup. Udah beres. Bang, kelompok sekali kelompok 3. Kalian mau ngobrol sekali lagi, tepuk tangan buat kelompok 3 tadi udah. Oke. Mohon maaf. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 4 yang sudah mempresentasikan makalahnya dan juga sudah tanya jawab tadi ya. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.